Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pernah nggak sih kita, para wanita, merasa ragu atau bingung soal ibadah pas lagi haid? Apalagi soal membaca Al-Quran ya kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul. Dan hari ini, kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya sebetulnya simpel aja. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Yuk kita cari jawabannya, tapi yang pastinya didasarkan pada sumber-sumber yang kuat ya, karena ini kan isu penting banget yang menyentuh ibadah harian banyak sekali muslimah di seluruh dunia. Oke, daripada kita berbelit-belit, kita langsung aja ke intinya. Jawaban singkatnya, boleh. Yap, diperbolehkan. Ini adalah kesimpulan utamanya. Nah, sekarang yuk kita bedah bersama apa sih landasan dan argumen di balik jawaban yang jujur aja cukup melegakan ini. Dan, perlu dicatat ya, ini tuh bukan pandangan yang aneh atau pendapat minoritas loh. Justru sebaliknya, pandangan ini didukung oleh para ulama besar dan mazhab-mazhab terkemuka dalam sejarah Islam. Nah, penasaran kan siapa aja mereka? Yuk kita lihat. Kekuatan sebuah pendapat itu kan bisa kita lihat dari siapa aja yang mendukungnya. Dan ini, kita nggak lagi ngomongin pendapat sembarangan. Kita bicara tentang mazhab besar seperti mazhab Maliki dan Zo'iri, bahkan ini adalah pendapat lama dari Imam Syafi'i loh, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Belum lagi nama-nama besar seperti Imam At-Tabari, lalu ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, sampai ulama dan lembaga fatwa modern yang sangat dihormati, seperti Imam Ibnu Utsaimin dan Komite Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa. Jadi ini bukan sekedar pendapat ya, ini adalah pandangan dengan landasan sejarah dan keilmuan yang sangat-sangat kokoh. Oke, setelah kita tahu siapa saja yang mendukungnya, pertanyaan berikutnya udah pasti, mengapa? Apa sih alasannya? Nah, ternyata logikanya itu sangat jelas dan bertumpu pada dua argumen utama. Yang pertama, karena nggak ada larangan yang tegas. Dan yang kedua, karena adanya kebutuhan praktis. Nah, dua pilar inilah yang menjadi fondasi hukumnya. Yuk kita bedah lebih dekat argumen yang pertama. Ini adalah poin yang kuat banget. Coba deh, kita pikirin sejenak. Di zaman Nabi dulu, para sahabiat kan juga mengalami haid. Kalau memang membaca Al-Quran itu terlarang, pasti ada dalil yang jelas dan kuat, sama seperti larangan sholat dan puasa yang kita semua tahu. Tapi kenyataannya, nggak ada hadis yang sahih dan tegas soal ini. Jadi prinsip dasarnya adalah, kalau nggak ada larangan yang jelas, maka hukum asalnya adalah boleh. Argumen kedua ini nyentuh banget sisi kemanusiaan dan kepraktisan ajaran Islam. Kita tahu kan, haid itu siklus alami, bisa berlangsung seminggu bahkan lebih. Coba bayangkan, seorang penghafal Al-Quran, seorang hafizoh, yang harus berhenti total mengulang hafalannya selama itu. Wah, risiko hafalannya hilang atau melemah itu nyata banget. Nah, disinilah letak keindahan syariat Islam yang ngasih kemudahan dan paham banget kondisi umatnya. Sekarang, mari kita coba selami lebih dalam lagi ya, karena analisisnya ternyata nggak berhenti di situ aja. Ada seorang ulama besar, Imam An-Nawawi, yang memberikan perspektif yang nunjukin betapa kaya dan bernuansanya khazanah fikih Islam. Imam An-Nawawi menunjukkan bahwa bahkan di antara para ulama yang setuju boleh, ada diskusi yang menarik banget tentang kenapanya. Dalam istilah fikih, ini disebut illat atau alasan hukum di balik sebuah aturan. Nah, beliau mengidentifikasi ada dua kemungkinan alasan utama, dan ini yang bikin jadi seru. Dan disinilah kita bisa lihat kedalaman pemikiran para ulama. Alasan pertama ya seperti yang kita bahas tadi, karena khawatir lupa, soalnya kan haid itu berlangsung lama. Tapi ada alasan kedua yang juga dipertimbangkan. Gimana kalau wanita itu seorang guru ngaji? Kalau dia dilarang, proses belajar mengajar bisa berhenti total kan? Nah, dua alasan yang kelihatannya mirip ini ternyata punya implikasi hukum yang beda banget. Implikasinya tuh begini. Kalau alasan utamanya adalah khawatir lupa, berarti izinnya lebih umum sifatnya. Ia boleh membaca Al-Quran sebanyak yang ia butuhkan buat menjaga hafalannya. Tapi, kalau alasannya adalah kebutuhan mengajar, izinnya jadi lebih terbatas, yaitu sebatas yang ia perlukan untuk mengajar saja. Keren ya? Ini menunjukkan betapa teliti dan kontekstualnya hukum Islam itu. Baik, setelah kita melihat semua argumen dan analisis yang cukup dalam tadi, yuk sekarang kita kumpulkan lagi poin-poin utamanya supaya kita bisa paham dengan jelas dan nggak ada yang terlewat. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, pandangan yang memperbolehkan membaca Al-Quran saat haid adalah pendapat yang mapan dan kuat dalam Islam. Dasarnya apa? Tidak adanya larangan yang sahih, serta pertimbangan praktis untuk menjaga hafalan. Dan yang menarik, ini bukan sekedar boleh atau tidak, tapi didasari penalaran hukum yang penuh nuansa dan pemikiran yang mendalam. Sebagai penutup, yuk kita bawa pulang sebuah renungan kecil. Penjelasan ini menunjukkan bahwa memahami mengapa di balik sebuah aturan seringkali sama pentingnya dengan mengetahui apa aturannya.
Semoga dengan memahami kedalaman dan kemudahan dalam syariat ini, ibadah kita menjadi lebih bermakna. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.